Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin sudah kita pahami bersama. Kematian seorang mukmin adalah sebuah nikmat terbesar setelah hidayah Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa salah satu penyebab seseorang itu berpindah dari kenikmatan kecil kepada kenikmatan besar, dari kenikmatan yang terbatas kepada kenikmatan yang abadi, hanya bisa dilakukan dengan kematian. Sebab kalau orang tidak mati, selamanya dia tidak akan masuk surga. Semana caranya? Beda alam. Makanya Imam Abul Qasim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-mautu babun min abwabil jannah. Kematian adalah satu pintu dari sekian pintu yang mengantarkan kita ke dalam surga. Kemudian beliau mengatakan, minhu yutawassal ilaiha, karena kematian itulah yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Walau lam yakun mautun lam takun jannah. Kalau tidak ada kematian, sama saja dengan tidak ada surga. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita dengan adanya kematian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan, agar Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian, siapa di antara kalian yang baik amalannya. Perhatikan di sini Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan kalimat mati kemudian hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah mendahulukan kalimat mati kemudian kalimat hidup. Apa maknanya? Maknanya adalah setelah kematian ada kehidupan yang sesungguhnya. Itulah alam akhir. Imma masuk ke dalam surga, imma masuk ke dalam neraka. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah sementara kalian dulu mati, kemudian kami hidupkan, kemudian kami matikan kembali, kemudian kami hidupkan kembali, dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu pembahasan kita ini terfokus kepada seorang mukmin. Kalau dia kafir musyrik atau di luar daripada Islam, kita tidak bicara, karena kematian mereka pasti mengenaskan.
Jadi yang kita bicarakan malam ini adalah kematian seorang mukmin adalah nikmat terbesar bagi seorang mukmin setelah hidayatul Islam. Perhatikan ucapan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di puncak karirnya, di mana dia menjadi orang nomor 2 Mesir. Dia mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyun fid dunya wal akhirati. Syahidnya di sini, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Rabb, Engkau sudah memberikan kepadaku dengan kerajaan yang besar. Engkau juga sudah mengajarkan kepadaku tentang takwil-takwil mimpi. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkaulah sebagai pelindungku di dunia dan akhirat. Ya Rabb, tawaffani muslimah. Kalau Engkau ingin mewafatkan aku sekarang silahkan, tapi wafatkan aku dalam keadaan Islam. Kemudian wa alhiqni bisalihin, gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Jadi syarat Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun harus diwafatkan, dia minta diwafatkan dalam kondisi Islam. Makanya kenapa kematian bagi seorang mukmin itu hidayah terbesar atau nikmat Allah terbesar setelah hidayah Islam. Di zaman Nabi SAW ada orang Yahudi yang selalu membantu Nabi. Dari sini boleh seseorang itu mempekerjakan orang kafir, karena Rasul punya pekerja Yahudi, tapi hanya sekedar muamalah saja. Kalau sampai membahayakan agama, haram, tidak boleh. Jadi sebatas dunia saja. Jadi satu hari kemudian anak muda Yahudi ini sakit, kemudian memarah sakitnya. Nabi SAW kemudian menjenguk orang Yahudi ini karena memang dia pembantunya. Rupanya ketika Nabi SAW datang, Yahudi ini sedang sakaratul maut. Maka Nabi SAW kemudian memandang anak muda Yahudi ini dan mengatakan, ya gulam, qul la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai anak muda, katakan la ilaha illallah dan saya adalah utusan Allah. Anak muda ini terkadang melirik ayahnya, sekali-kali terkadang melirik wajah Nabi SAW. Entah apa yang mengilhami ayahnya dan mengatakan kepada anak muda ini, dan mengatakan ati' Abul Qasim, taati Abul Qasim. Maksudnya Nabi SAW. Tiba-tiba anak muda ini mengatakan la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Setelah mengucap 2 kalimat syahadat, meninggallah Yahudi ini. Ketika Nabi SAW tahu bahwa dia meninggal setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Rasul dengan bahagianya keluar rumah Yahudi ini, mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan si Yahudi ini dari kobaran api neraka. Kenapa? Karena dia mati setelah Islam. Coba kalau dia mati sebelum Islam, masuk neraka, dikekalkan di dalamnya dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan rinci kenapa kematian seorang mukmin ini menjadi sebuah nikmat. Bukankah kematian itu perkara yang kita takutkan? Allah yang mengatakan di dalam Al-Quranul Karim kan, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Apabila datang sakaratul maut, rasa sakit saat kematian, dan itu sebuah kebenaran, itulah yang membuat kalian takut dari kematian. Siapa yang tidak takut dari kematian? Coba.
Tidak ada, orang itu takut mati semua. Apalagi kalau sudah dikuasai oleh syahwat dalam kehidupannya, kejahilannya, takut akan dosa-dosanya, tidak tahu apa yang terjadi setelah kematiannya, makin takut lagi dia mati. Tapi kalau kita renungkan baik-baik, bagi seorang mukmin justru kematian itu yang ditunggu-tunggu, karena itu kenikmatan yang paling besar setelah hidayah Islam. Baik, kita akan tahu kenapa nikmat kematian itu lebih besar bagi kehidupan seorang mukmin setelah hidayah Islam. Pertama, bahwa kematian seorang mukmin itu hakikatnya akan meraih 99 rahmat Allah yang tidak pernah Allah berikan kepada kita di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan tercantum dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'taful wahsyu ala waladiha wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Apa kata Rasul? Allah itu memiliki 100 rahmat. Yang diturunkan Allah ke bumi ini cuma satu. Jadi dari 100 rahmat itu, yang Allah letakkan di bumi ini cuma satu rahmat saja. Dengan satu rahmat itulah Allah bagi-bagikan kepada jin, kepada manusia, kepada hewan-hewan ternak, kepada hewan-hewan buas dan yang semacamnya. Cukup dengan satu rahmat itulah kita bisa melihat manusia dengan yang lainnya sudah saling menyayangi. Bahkan hewan-hewan juga, termasuk hewan buas sekalipun, dia sayang kepada anaknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akhirkan yang 99 rahmat itu kelak Allah akan berikan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Subhanallah. Kalau satu rahmat saja yang Allah berikan kepada kita, kita bisa saksikan bagaimana sayangnya seorang anak kepada orang tua atau sebaliknya. Sayangnya kita dengan saudara-saudara kita dan yang lainnya. Bahkan hewan-hewan buas sekalipun, sekelas buaya, sekelas macan, sekelas harimau, mereka sayang dengan anak-anaknya. Itu semua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang satu rahmat saja kita bisa menyaksikan bagaimana kasih sayangnya makhluk dengan makhluk yang lainnya. Bagaimana kalau Allah berikan yang 99 itu kepada kita, seperti apa sayangnya mereka dengan mereka yang lainnya. Dan itu tidak diberikan kecuali setelah kematian kita. Kalau kita tidak mati dapat satu saja, tapi kalau kita mati baru dapat 99 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada seorang ulama, saya lupa namanya, ditanya, kalau seandainya engkau dihadapkan dengan sebuah hisab pada hari kiamat, dan yang menghisab dirimu adalah dua, satu ibumu atau orang tuamu, dan yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kau milih dihisab oleh siapa? Oleh ibumu, oleh ayahmu, atau dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ulama ini mengatakan, tentu aku lebih mau dihisab oleh Allah dibandingkan kedua orang tuaku. Walaupun sayangnya orang tua kepada kita itu kan cuma satu rahmat saja, tapi sayangnya Allah kepada kita melebihi sayangnya orang tua kepada kita. Makanya ketika Nabi SAW menawan banyak tawanan hasil perang, kalau nggak salah perang Hunain, jadi ada di antara tawanan itu seorang wanita kehilangan bayinya. Dia tawanan, kehilangan bayinya, dicari-cari bayinya nggak ketemu.
setiap ada ibu yang menggendong bayi, diliriknya bayinya, jangan tuh bayinya. Tapi bukan pula itu bayinya, sampai dia lelah, letih, putus asa mencari bayinya, tak ketemu-temu. Kemudian dia terduduk lemas. Setelah dia putus asa, terduduk lemas, tiba-tiba datang orang membawa bayinya. Coba, bagaimana tidak bahagia ibu ini? Kehilangan bayinya, sudah dicari sedemikian rupa tak ketemu-ketemu, tiba-tiba ada yang mengantar. Apa tidak sayang ibu ini? Langsung diambilnya, langsung dipeluknya, langsung diteteinya. Pokoknya semua yang ada pada dirinya sudah enggak kepikir lagi, karena dia sudah sayang dengan anaknya. Tiba-tiba Nabi melirik kepada kejadian ini, kemudian memanggil para sahabatnya. Kata Nabi SAW, sediakan kayu bakar. Kemudian bakarlah kayu bakar itu. Setelah itu perintahkan ibu yang baru mendapatkan bayinya, lempar bayinya ke dalam api itu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak mungkin, mustahil dia mau melempar bayinya. Engkau tidak melihat bagaimana sayangnya orang tua kepada bayinya, kau suruh pula dia lempar ke dalam api? Kata Nabi SAW, demi Allah, Allah lebih sayang kepada kita dibandingkan orang tua itu kepada bayinya. Allah lebih sayang dengan kita. Jadi kematian seorang mukmin itu hakikatnya dia akan mendapatkan 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kematian seorang mukmin itu hakikatnya dia telah mengistirahatkan dirinya dari kepenatan dunia. Dunia ini darul bala, tempat orang diuji, ikhwan. Tempat orang diuji dan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tidak bisa istirahat. Istirahat sekejap, bekerja lagi. Nanti kemudian tenang sesaat, banyak masalah lagi. Kemudian tertawa sesaat, banyak menangis lagi, dan begitu seterusnya kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini tidak lepas daripada bahagia, sengsara, mudah, sulit, berkumpul, berpisah. Begitulah kehidupan dunia. Pasti lelah kehidupan dunia ini. Ada saat-saatnya kita lelah. Tetapi kematian seorang mukmin itu mengakhiri keletihan, kelelahan dan kepenatan dunia. Satu hari disebutkan dalam sebuah riwayat dari Qatadah Al-Harith ibn Rib'i radhiyallahu an, Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi Nabi SAW melihat jenazah yang diusung oleh para sahabat. Ada jenazah yang diusung oleh para sahabat. Kata Nabi SAW, mustarih wa mustarahum minhu. Mustarih wa mustarahum minhu. Rasul mengatakan di hadapan para sahabatnya, bisa saja jenazah itu dia akan beristirahat dari penatnya dunia, atau bisa saja jenazah itu orang lain yang beristirahat dari dia. Rasul mengatakan bisa saja dia yang beristirahat setelah kematiannya, atau orang lain beristirahat dari dia. Sahabat bertanya, apa maksudnya? Maka kemudian Rasul mengatakan, ammal mustarih, adapun yang disebut mustarih, dia beristirahat dari kepenatan dunia, adalah al-abdul mu'min yastarih min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillahi azza wa jalla. Adapun mustarih adalah seorang hamba mukmin yang beristirahat dari kepenatan dan dari keletihan dunia dan seluruh yang akan mengganggunya, menuju kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mustarahu minhu adalah al-abdul fajir, yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad-dawab. Seorang hamba yang jahat, di mana manusia merasa istirahat dengan kematiannya, negeri-negeri merasa beristirahat dari kematiannya, pohon-pohon merasa beristirahat dari kematiannya, binatang-binatang merasa istirahat dari kematiannya. Sebab kalau dia hidup, dia jahat masalahnya. Makanya kalau dia mati,
maka semua makhluk hidup beristirahat dari kematiannya. Tinggal milih, kita ini kematiannya akan mustarih atau mustarahu minhu. Maka kematian seorang mukmin itu adalah mustarih, dia akan beristirahat dari kepenatan dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga, kematian seorang mukmin itu akan memperjumpakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan memperjumpakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam hadis ini terdapat dalam riwayat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah akan cinta berjumpa dengan dia. Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ahwal mautu, apa yang kau maksudkan itu kematian? Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci dengan dia. Apakah yang anda maksudkan kematian wahai Rasul? Ini kata Aisyah. Maka Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kata-katanya, fakulluna nakrahul maut Rasul. Di mana-mana manusia itu pasti benci dengan kematian. Macam mana dia bisa cinta dengan kematian? Tidak ada orang yang cinta dengan kematian, semua benci kematian. Bagaimana kau katakan barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah akan cinta berjumpa dengan dia? Bukankah kita benci dengan kematian? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, walakin al-mu'min idha hadara ajalahu basyarathul malaikatu birahmatillahi wa ridwani fayuhibbu liqa Allah wa yuhibbullahu liqa'ah. Aisyah, dengarkan kata Nabi, seorang mukmin apabila telah datang ajalnya, maka para malaikat-malaikat akan datang membisikkan dengan kabar gembira dengan rahmat Allah dan keridhaannya. Jadi seorang mukmin itu saat detik-detik sakaratul maut, maka yang akan mendatanginya adalah 4 malaikat, 1 malakul maut dan 3 malaikat rahmat, atau disebut dengan rusulul maut, rasul-rasul kematian. Lah ketika malaikat maut ini mencabut nyawanya, maka rusulul maut, malaikat-malaikat yang lainnya, yang satu akan menyediakan kain kafan dari sorga, yang satu membawa hanut minyak wangi dari sorga, dan yang satu membisikkan di telinganya dan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Engkau jangan takut, engkau jangan sedih, sorga sudah menantimu. Bayangkan kalau kita dibisikkan seperti itu saat kematian, apa enggak bahagia kita? Pasti ketika itu kita ingin segera berjumpa dengan Allah. Maka Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan oleh Nabi, wahai Aisyah, maksud kalimat barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia itu karena seorang mukmin itu apabila saat-saat sakaratul maut akan dibisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, sorga Allah sudah menantimu. Kemudian diletakkan di kain kafan dari sorga, minyak wangi dari sorga, kemudian diangkat ke langit dan diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sangat ingin berjumpa dengan Allah dan sangat suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun sangat senang berjumpa dengan dia. Ketika berjumpa dengan Allah setelah melewati langit ketujuh, maka Allah katakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, letakkan catatannya fil illiyin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa kematian seorang mukmin itu hakikatnya dia akan berjumpa dengan Allah. Bagaimana tidak nikmat?
Itu sebuah nikmat yang sangat besar. Kematian memperjumpakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, kematian seorang mukmin itu menyedikitkan keburukan dan menyedikitkan maksiat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya, buruk pula amalnya. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, baik pula di amalannya. Artinya kalau seandainya orang ini tidak baik amalannya, maka umur pendek lebih baik bagi dia dibandingkan umur panjang. Tapi kalau dia baik amalnya, maka umur panjang bagi dia lebih baik daripada umur pendek. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu an menukilkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, la yatamannayanna ahadakumul maut imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Janganlah salah seorang di antara kalian itu berangan-angan ingin mati, sebab kalau seandainya dia itu orang baik, bisa dia tambah pahala kebaikannya. Kalau dia orang jahat, adalah waktu untuk bertobat. Tapi kalau seandainya ada seorang mukmin, dia orangnya baik, orangnya taat kepada Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba dipendekkan umurnya, maka itu kenikmatan besar bagi dia. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan kesempatan umur panjang, nanti dia terjerumus kepada su'ul khatimah. Ya. Boleh jadi kalau seandainya awalnya dia istiqomah, akhirnya kemudian berubah. Nah, siapa yang tahu? Makanya kan ada istilah di masyarakat itu, kalau ada orang baik tiba-tiba meninggal, iya memang orang baik itu cepat mati katanya. Orang jahat itu tuh sebelah tuh tak mati-mati katanya. Didoakan satu RT pun tak mati-mati. Kan ada tuh istilah di masyarakat itu. Ya. Kasihan orang baik kok cepat mati gitu. Sebenarnya yang kasihan orang yang ngomong kasihan. Karena dia meninggal, kalau memang dia itu orang taat, orang baik, justru itu kenikmatan terbesar bagi kehidupan dia. Kenapa? Dengan meninggalnya dia beristirahat, dengan meninggalnya dia tidak diberikan kesempatan untuk maksiat lagi. Yang dibawa hanya ketaatannya ke dalam liang lahat. Maka kematian seorang mukmin itu hakikatnya memberhentikan dari maksiat dan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini yang keempat, yang kelima. Kematian seorang mukmin itu, ikhwan, kenapa disebut sebuah nikmat terbesar setelah hidayah Islam? Karena dia akan memanen apa yang dia tanam di dunia selama hidupnya. Sekarang apa gunanya antum sholat, hadir di majelis ta'lim, bersedekah, umroh dan haji, menghabiskan biaya, kemudian berzikir, membaca Al-Quran? Untuk apa coba? Kalau bukan kita ini ingin mengambil hasilnya. Karena ada istilah para ulama itu, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam, kelak hasilnya itu dipanen di akhirat. Jadi kalau kita menanam kebaikan di dunia, kita akan menuai kebaikan di akhirat. Kalau kita tanam keburukan di dunia, kita akan menuai keburukan di akhirat. Jadi hakikat kematian seorang mukmin itu hakikatnya dia akan memanen apa yang sudah dia amalkan di dunia. Dia akan mendapatkan apa yang selama ini dia lelah letihkan di dunia. Dari solat dia, solat malam dia, dari puasa dia, dari jihad dia, baca Quran dia. Nanti kita akan tahu apa hasilnya di akhirat. Kalau di dunia kan tidak tahu hasilnya. Antum solat 5 waktu gebak-gebuk sana sini, lelah letih, ngantuk-ngantuk tengah malam solat, apa loh hasilnya? Kan belum nampak tuh. Ya ada hasilnya nampak sedikit di dunia, tapi hasil yang sesungguhnya kelak akan tampak setelah kematian kita. Baru kita tahu apa itu manfaat solat. Makanya kenapa orang-orang yang mati saja, baru saja dia mati,
dia akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau kau hidupkan aku sesaat saja ke bumi, tentu aku akan sedekahkan semua hartaku daripada jadi rebutan ahli waris. Tentu aku akan bergabung dengan orang saleh, hadir di majlis taklim, rajin salat, rajin puasa, dan begitu seterusnya. Itu angan-angan orang yang mati itu. Karena dia tahu, oh beginilah hasil panen dia setelah lelah letihnya beribadah sebelum kematiannya. Jadi hakikat kematian seorang mukmin itu dia hendak memanen hasil sebenarnya apa yang sudah diupayakan di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, liqa al-ahibbah. Dengan kematian seorang mukmin adalah sebuah nikmat yang besar setelah hidayah Islam. Kan hakikatnya kematian seorang mukmin itu akan diperjumpakan dengan orang-orang yang selama ini ia rindukan, namun lebih dulu meninggal dibandingkan dirinya. Boleh jadi ketika di dunia ibunya meninggal duluan, ayahnya meninggal duluan, istrinya meninggal duluan, guru-gurunya, ulamanya, masyayihnya meninggal duluan, dan orang-orang yang dicintainya meninggal duluan. Boleh jadi ada rasa kerinduan, kita ingin berjumpa dengan mereka, tapi kan mustahil yang satu hidup, yang satu mati kan. Yang satu di dunia, yang satu di alam barzah. Macam mana akan ketemu? Tapi semata-mata kematian seorang mukmin itu, ikhwan, hakikatnya dia akan memperjumpakan dia dengan orang-orang yang selama ini ia rindukan. Orang tua yang dirindukan akan berjumpa, pasangan-pasangan yang dirindukan akan berjumpa, anak-anak yang mati duluan akan berjumpa, selama mereka itu mati di atas Islam. Kalau mereka mati kafir, yang akan berjumpa. Tapi kalau mereka matinya di atas Islam, maka Allah akan perjumpakan kita dengan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bukan hanya setakat berjumpa dengan ibu kita yang beriman, ayah kita yang beriman, anak kita yang masih fitrah meninggal, pasangan-pasangan kita, hatta dengan Nabi SAW dan orang-orang saleh, para syuhada, para siddiqin, para salihin, kita akan berjumpa dengan mereka. Bilal ibn Rabah saat detik-detik wafatnya, istrinya kemudian mengatakan di hadapan Bilal yang sedang sakaratul maut, dia mengatakan, wa huzna, wa huzna, alangkah kasihannya suamiku, katanya. Alangkah kasihannya suamiku, kata istrinya Bilal nih. Bilal sedang sakaratul maut nih. Kata Bilal, jangan kau katakan seperti itu, tapi katakanlah ya farha, bergembiralah, bergembiralah. Kemudian Bilal mengatakan, gadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Dia mengatakan, besok saya akan berjumpa dengan orang yang saya cintai, Muhammad dan para pengikutnya, katanya. Padahal besok mau mati dia, tapi dia ngomong kepada istrinya, besok saya akan berjumpa dengan Muhammad, besok saya akan berjumpa dengan para pengikutnya, para sahabatnya. Dengan yakinnya Bilal, ya, karena kita akan berjumpa dengan mereka. Kalau kematian kita ini dan kematian mereka itu di atas Islam, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian menularkan keimanannya kepada keluarga besarnya, maka kelak pada hari kiamat mereka akan ditemukan dan digabungkan karena keimanannya. Dahulu di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Thauban. Thauban ini maulan Nabi, pembantu Nabi. Dia orang yang paling cinta dengan Nabi. Kalau tidak memandang wajah Nabi, sakit dia. Jadi setiap hari itu harus memandang wajah Nabi, entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam. Jangan sampai satu hari itu tidak memandang wajah Nabi. Qadarullah, Nabi safar, entah keperluan jihad atau apa namanya.
dan itu berhari-hari. Karena menahan kerinduan Thauban ingin menatap wajah Rasul, akhirnya dia jatuh sakit. Thauban ini jatuh sakit karena lama Rasul tidak pulang. Akhirnya dia kurus, tidak sanggup untuk mengangkat badan dari pembaringannya. Sampailah Nabi SAW datang dari safar. Dilaporkan bahwa Thauban pembantunya bekas maulanya sakit. Datanglah Nabi SAW ke rumah Thauban dan mengatakan, ma sya'nuka ya Thauban, ada apa dengan engkau wahai Thauban? Kenapa kau seperti ini? Kenapa kau sakit parah seperti ini? Maka Thauban mengatakan, ya Rasulullah, engkau sudah tahu bahwa satu hari saja aku tidak berjumpa, tidak menatap wajahmu, pasti aku sakit. Bagaimana pula berhari-hari? Dan bertambah-tambah sakitku, kata Thauban, kalau aku mengingat kematianku dan kematian diriku. Kalau aku mengingat kematianmu dan kematian diriku. Sebab kalau kita sama-sama meninggal wahai Rasul, pasti Allah letakkan kau di sorga yang paling tinggi, aku pula diletakkan di sorga yang paling rendah. Itu pun kalau masuk sorga. Macam mana aku akan menatap wajahmu di sorga? Maka Nabi SAW terdiam sampai turun ayat surah An-Nisa 69. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Artinya kita akan berjumpa dengan mereka. Kita akan berjumpa dengan Nabi SAW. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa arwahul ahya idza qubidat tajtami'u bi arwahil mauta. Apa kata Ibnu Taimiyah? Adapun ruh-ruhnya orang yang hidup apabila dicabut, maka mereka akan dikumpulkan bersama ruh-ruh orang yang sudah meninggal sebelumnya. Wa yas'alul mauta al-qadim alaihim an halil ahya. Maka ketika mereka berjumpa nih ruh-ruh nih yang mati duluan, akan berkata kepada orang yang mati belakangan tentang kehidupan apa yang mereka tinggalkan di dunia. Seperti mengatakan, ma fa'ala fulan, apa yang dilakukan tetangga si fulan, dia kan masih hidup belum mati. Apa yang dilakukan teman kita si fulan, apa yang dilakukan fulan dan fulan, apakah si fulan sudah menikah atau tidak, punya anak atau tidak, macam mana pekerjaannya, semua akan ditanya tuh ketika mereka berjumpa tuh. Bernostalgia lagi. Kemudian ruh yang datang mengatakan begini dan begitu, begini dan begitu, dijawab oleh mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekhul Islam, wa amma arwahul mauta fatastami'u al-a'la yanzilu ilal adna wal adna la yas'ud ilal a'la. Tetapi kata Syekhul Islam, kalau ruh ini memang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan ruh yang lainnya, tentu ruh yang di atas akan menemui ruh yang di bawah, tapi ruh yang di bawah tidak mungkin menemui ruh yang di atas karena sesuai dengan amalannya. Ya. Jadi ruh yang tingkatan tinggi itulah yang akan datang. Makanya dalam hadis yang panjang sekali dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW berbicara tentang ruh yang dicabut oleh malaikat maut dan dia ruhnya seorang mukmin dengan mengatakan ukhruji radiyatan mardiyah, keluarlah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh keluar ka'at yabirihil miski, lebih wangi daripada minyak kasturi. Sampai akhirnya ruh ini berjumpa dengan ruh-ruh yang lainnya dan hendak ditanya, tapi ditegur yang lainnya, biarkan dulu, dia masih penat, dia masih capek, biarkan dia istirahat dulu katanya. Jadi ruh-ruh yang lainnya itu pengen tanya sebenarnya, tapi yang baik ruhnya mengatakan jangan, dia baru datang, dia masih penat, biar istirahat dulu katanya. Lihat,
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan apa yang dikatakan Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu jadi dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, dan dia mengatakan wahiya anna arwahal mauta tatalaqa wa tatazawar wa tatadzakar, bahwa ruhnya seorang yang meninggal mereka akan saling berjumpa, saling menziarahi dan saling mengingatkan nostalgia mereka di dunia. Tetapi walaupun demikian, sebagian para ulama mengatakan ini kan perkara gaib, ikhwan. Ya, ada yang menetapkan mereka akan jumpa, ada yang menafikan mereka akan jumpa, ada juga yang tawakuf. Tapi pendapat Syekhul Islam dan Imam Ibnul Qayyim muridnya, maka ruh-ruhnya seorang mukmin akan berjumpa dengan mukmin yang lainnya. Boleh jadi dengan orang tuanya, boleh jadi dengan anak yang meninggal, boleh jadi dengan pasangannya, dan begitu seterusnya. Dan ini kenikmatan yang sangat besar, dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan kematian. Bagaimana caranya kita berjumpa dengan orang tua yang sudah meninggal kalau enggak mati? Ya, meninggal duluan lah. Dari sini kita tahu kematian seorang mukmin ini nikmat besar setelah hidayah Islam, karena hakikatnya mereka akan berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai di dunia. Kalau kematiannya sama-sama mati di atas iman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang ke berapa? Yang ke-6, yang ke-7. Tabdilul jasad ila ma huwa ajmal minad dunya bi akthar. Ketika kita di dunia, terkadang kita mengeluhkan jasad kita. Yang pesek ingin mancung, yang pendek ingin tinggi, yang hitam pula ingin putih, yang putih pula ingin coklat. Kan begitu hidup di dunia itu. Enggak akan ada puasnya. Allah sudah memberikan badan kepada kita, kita tidak akan puas. Walaupun menurut manusia dia paling cantik, tapi dia pun masih kurang cantik. Walaupun orang mengatakan dia paling tampan, dia sendiri merasa masih kurang tampan. Yang keriting rambutnya pengen lurus, yang lurus pula pengen keriting. Begitu manusia. Yang kurus pengen gemuk, yang gemuk pula pengen kurus. Memang begitu manusia, dia tidak akan puas dengan badannya. Tapi dengan kematiannya, kalau dia seorang mukmin, kalau dia orang yang bertakwa, maka itu lebih nikmat setelah hidayatul Islam. Maka hakikatnya itu semua tidak akan dipikirkan setelah kematian, ikhwan. Kenapa? Karena orang-orang yang meninggal dunia dan dia seorang mukmin, apabila ditakdirkan masuk surga, maka bentuk mereka akan dibentuk seperti abuhum Adam, bapak mereka Adam. Tingginya 30 meter atau 60 hasta, lebarnya 7 hasta atau 3,5 meter, dan tampannya luar biasa. Kalau Nabi Yusuf saja mendapatkan separuh ketampanan Adam, membuat para wanita teriris-iris jarinya, macam mana pula Adamnya? Yusuf itu kan hanya mengambil ketampanan Adam saja separuh, sementara Adam itu sempurna ketampanannya, dan semua akan dimiripkan dengan Adam, baik parasnya, baik wajahnya, baik akhlaknya, dan semuanya. Jadi dengan semata-mata kematian, seorang mukmin akan berikan nikmat karena akan merubah fisiknya secara total dan tidak akan memikirkan fisiknya sama sekali. Kalau di dunia itu kan masih mikir fisik, yang pincang ingin jalan, tapi tidak ada yang jalan ingin pincang. Tapi kan umumnya orang itu kan ingin sempurna. Lihat wanita-wanita itu pengen sempurna, ngabiskan dompet suaminya kan. Akhirnya apa? Beli skanker, apa itu istilahnya? Skanker, skanker, istilah wanita itu nggak paham saya. Ya. Bedak-bedak nggak tahulah istilah-istilah mereka itu. Tapi itu tak murah harganya, mahal pula itu. Bedak kecil 300.000, subhanallah, pakai seminggu, ya. Habis. Naudzubillah. Ya. Tapi itulah sehingga ada istilah mereka itu, bang kalau mau cantik keluarkan uang katanya, tapi kalau mau jelek jangan pula dikritik katanya, tak keluar duitnya. Sampai seperti itu. Bahkan yang lebih parah itu sampai dioperasi kan, sampai ke luar negeri, ya. Sampai ke Thailand istilahnya sana ya,
Saking ingin dioperasinya, ingin cantik, sedemikian rupa manusia itu tidak puas dengan dandanan dan kecantikan, ketampanan yang Allah anugerahkan. Tapi setelah kematian tidak akan terpikir itu. Karena kematian seorang mukmin itu semua akan merubah fisiknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketujuh. Dan kematian seorang mukmin hakikatnya dia keluar dari penjara dunia. Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman, tapi surga bagi orang kafir. Apa sih maksudnya penjara di sini? Karena di dunia ini antum masih terpenjara, ikhwan. Tidak bisa antum lepas dari ibadah, kan? Antum harus sholat 5 waktu, tidak boleh meninggalkan sholat 1 waktu saja, bisa kufur kita. Datang Ramadan harus puasa 1 bulan, tidak bisa antum itu batalkan 1 hari saja. Antum harus zakat kalau sudah sampai haul dan nisabnya. Antum harus haji kalau antum sudah punya kesanggupan. Antum harus memberikan nafkah kepada keluarga karena antum sudah jadi kepala keluarga. Macam-macam tugas kita ini. Seorang-orang kita terpenjara di situ. Karena kita tetap beribadah masalahnya. Tidak bisa istirahat dari ibadah sedikit pun. Tapi setelah ada kematian, tidak ada solat lagi, ikhwan. Setelah kematian itu tidak ada puasa, tidak ada haji, tidak ada umroh, tidak ada apa-apa. Yang ada nikmat di atas nikmat. Dulu saya ceritakan tentang kisah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang kitab Fathul Bari, pengarang kitab Bulughul Maram, dan banyak karyanya. Dia ulama sekaligus mufti Mesir di zamannya. Seorang mufti kerajaan Mesir yang kala itu Mesir memang di puncak-puncak ekonomi. Ya tentu mufti kerajaan pasti kaya, digaji, dikasih fasilitas, dikasih baju yang indah-indah dan mewah-mewah. Dia mufti, wajar, dihargai dan dihormati. Satu hari Ibnu Hajar ini naik kuda. Zaman itu kan memang kendaraan paling ini kuda atau unta. Naik kuda dia ke pasar. Oh, orang pasar semua keluar karena yang datang ulama sekaligus mufti. Sebagian mereka ada yang hanya ingin salaman saja, ingin mengucapkan salam saja. Sebagian mereka bertanya soal agama, macam-macam, sampai pasar kosong karena semua orang mengurumuni Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di pojok pasar adalah orang Yahudi, tercengang dengan apa yang di hadapannya. Orang Yahudi ini bertanya kepada kawannya yang muslim, siapa orang itu? Maka kawannya yang muslim ini, wailak, celaka engkau, dia adalah mufti kami, ulama kami, imam kami, Al-Hafidh Ibnu Hajar. Masa kau tak kenal? Katanya. Kata Yahudi ini, kalau gitu bisa enggak kenalkan aku dengan dia? Katanya. Bisa, katanya. Dibawalah orang Yahudi ini sama seorang muslim ini, meringsek ke keramaian orang sampai persis di depan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kemudian orang Yahudi bertanya kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya imam, saya ingin bertanya, boleh tidak? Saya ini Yahudi. Oh boleh, katanya. Maka kemudian Yahudi ini mengatakan, ya imam, saya mendengar dalam agamamu, katanya, bahwa dunia ini penjara bagi orang yang beriman, sorga bagi orang kafir. Apa enggak terbalik? Katanya. Saya lihat engkau senang hidupnya, lihat kendaraanmu mewah, lihat bajumu megah, gajimu tinggi, kau dihargai, dihormati, mana ada penjara bagimu? Katanya. Tapi lihat saya orang Yahudi yang di matamu dianggap kafir, saya kere, saya miskin, saya belangsak, katanya. Tidak ada yang menghargai saya, tidak punya kendaraan, tidak punya baju megah, dan begitu seterusnya. Apa enggak terbalik tuh hadis itu? Katanya. Orang Yahudi ini mengatakan kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar, mengatakan, apa enggak terbalik hadis itu? Harusnya dunia ini sorga bagimu, neraka bagiku, katanya. Tapi karena syubhat ini bukan diberikan kepada kita. Kalau diberikan kepada kita mungkin pusing kita jawabnya. Tapi syubhat ini diberikan kepada ulama, gampang saja jawabnya. Karena sudah siap dengan jawabannya. Dia alim. Apa kata Al-Hafidh Ibnu Hajar? Hei Yahudi, katanya,
tetap saja walaupun aku seperti ini, dunia ini penjara bagiku, katanya. Aku masih tidak boleh meninggalkan solat, aku tidak bisa meninggalkan puasa Ramadan, aku harus zakat, aku harus haji, aku harus begini. Kapan aku istirahat? Tapi dengan apa yang Allah janjikan di sorga, dengan kenikmatan yang tiada tara, yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas di hati-hati manusia saja tidak bisa, baru dunia ini bagaikan penjara bagiku. Tapi engkau, kata Al-Hafidh Ibn Hajar kepada Yahudi, dibandingkan dengan apa yang Allah akan janjikan kepadamu dengan neraka yang berkobar-kobar itu, di dunia bagimu itu sorga. Sebab kalau kau masuk neraka pasti ingin balik ke dunia, katanya. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kematian seorang mukmin ini adalah nikmat terbesar setelah hidayah Islam. Karena kematian itu yang ke-9 adalah ketenangan yang hakiki. Jadi kematian itu ketenangan yang hakiki. Di dunia orang mencari ketenangan itu hanya sesaat saja. Bahkan terkadang ketenangan itu dicari dengan cara yang maksiat, kan? Ingin tenang minum khamar, ingin tenang narkoba, ingin tenang maksiat, dan begitu seterusnya, berjudi, macam-macam. Tapi setelah lewat semuanya, hilang tenangnya, datang pusingnya. Kan begitu manusia itu. Tapi orang yang sudah meninggal dunia dan dia seorang mukmin, hakikatnya dia adalah mendatangkan ketenangan dalam hidupnya yang bersifat hakiki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya, kalau kita sudah tahu bahwa kematianlah nikmat terbesar bagi seorang mukmin setelah hidayatul Islam, maka sudah selayaknya kita ini harus senantiasa meningkatkan iman, takwa dan amal kita kepada Allah. Lihat Nabi SAW menasihati keluarganya dalam sebuah pidatonya. I'malu ya ala Muhammadin fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Banyak-banyak beramalah wahai keluarga Muhammad, karena aku tidak menjamin keselamatan untuk kalian sedikit pun di akhirat. Wa ya Fatimah binta Muhammadin salini ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah sekarang di dunia, karena di akhirat aku tidak bisa menolong sedikit pun tentang engkau. Dari sini kita tahu bahwa nasab itu tidak ada guna. Yang sekarang banyak dipolemikkan soal nasab, sampai kepada Nabi, tidak sampai kepada Nabi, ramai. Nasab itu loh tidak ada gunanya sama sekali. Nasab itu tidak ada gunanya. Kenapa demikian? Lihat kata para ulama, fala yughni hasaba yaumil qiyamah, tidak akan ada nasab itu manfaatnya pada hari kiamat. Fala ansaba yauma idzin bainakum, pada hari itu terputus nasab-nasab. Yang ngaku keturunan Nabi terputus. Walaupun di dunia anggaplah tersambung, tapi di akhirat belum tentu tersambung. Bisa saja terputus. Abu Jahal Quraisy, Abu Lahab paman Rasul. Tapi apa akhir perjalanan kedua manusia ini? Yang satu Quraisy, yang satu paman Nabi. Dua-duanya masuk jahannam. Bilal Al-Habashi bukan Quraisy, dia Habasyah, Ethiopia, tidak ada hubungan dengan Quraisy. Suhaib Ar-Rumi, dia orang Rum, tidak ada kaitan dengan nasab Nabi SAW. Salman Al-Farisi orang Persia, dia bukan keturunan Nabi, tidak ada kekerabatan dengan Nabi SAW. Ammar ibn Yasir dan banyak para sahabat yang tidak ada kaitan dengan Quraisy, tapi mereka menjadi para penghuni surga. Apa yang menyebabkan Bilal ibn Rabah
Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi, Ammar ibn Yasir, yang tidak ada kait mengait dengan kekerabatan dengan Rasul, mereka masuk surga. Sementara yang ada kait mengait dengan Quraisy, kait mengait dengan nasab Rasul, bahkan pamannya Rasul Abu Lahab, kenapa dia bisa masuk neraka? Karena yang menentukan neraka dan surga itu bukan nasab, tapi yang menentukan adalah amal soleh. Amal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah akan membalas orang-orang yang berbuat jahat dengan amalan mereka, sebagaimana Allah juga akan membalas kebaikan yang mereka lakukan dari amal saleh kebaikan mereka di dunia. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amalnya tidak bisa dikejar dengan nasabnya. Oh, ini amalnya sedikit karena dia keluarga Rasul dikejar, enggak bisa. Nasab itu tidak bisa mengejar amal, karena amal lah yang menentukan, bukan nasab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatkan keislaman kita, minta kepada Allah Azza wa Jal, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian diwafatkan kecuali di atas Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Taib, karena tidak ada yang bertanya kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.